Adik-adik, kakak mau tanya deh sama kalian. Jika kalian sedang bercerita bersama teman-teman, biasanya langsung pada inti cerita atau bercerita secara berurutan? Tentunya cara bercerita kalian berbeda-beda ya. Hal itu juga terjadi pada tulisan di laporan hasil observasi. Ada yang inti atau gagasan utamanya terlebih dulu, ada pula yang gagasan atau intinya terdapat di akhir paragraf. Kira-kira di mana lagi ya letak gagasan utama pada setiap paragraf? Yuk kita pelajari bersama. Halo adik-adik, setelah mempelajari tentang gagasan utama dan kalimat utama pada video sebelumnya, sekarang kakak akan melengkapi pengetahuan kalian tentang paragraf dengan memperkenalkan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu deduktif, induktif, deduktif-induktif atau campuran, ineratif, naratif atau deskriptif atau menyebar. Kakak akan jelaskan satu persatu ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat utama. Kalimat utama itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada di dalam kalimat utamanya. Contoh paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena letak kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Kalimat utama itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat utama. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, perumusan kalimat simpulan sering menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital serta harus diikuti tanda baca koma. Seperti ini contohnya. Paragraf tersebut diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal-hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat utamanya. Paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat utama, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2 ya. Adanya 2 kalimat utama itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat utama yang agak berbeda dengan kemasan kalimat utama di bagian awal. Contoh ini memiliki gagasan utama di awal paragraf. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas, kemudian diberikan penegasan kembali pada akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti dengan gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi.
Pada contoh paragraf ini, gagasan utama paragraf terdapat di tengah paragraf. Dalam penyampaian informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk kalimat utama. Kemudian untuk menegaskan, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat. Paragraf naratif, deskriptif, atau menyebar merupakan paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Pada contoh yang disajikan, gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, atau yang lainnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memerhatikan setiap kalimat dalam paragraf, kita dapat menyarikan isinya. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Adik-adik, kalian pasti sekarang telah paham ya, apa saja jenis paragraf berdasarkan kalimat utama dan dapat membedakan jenisnya jika menemukan beragam paragraf itu pada laporan hasil observasi. Oh ya, perlu kakak sampaikan juga bahwa jenis paragraf yang paling sering digunakan di dalam tulisan adalah paragraf deduktif ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan jenis paragraf lainnya di dalam membuat teks laporan. Sampai jumpa adik-adik. Dah.